Selamat pagi, terima kasih Pak Dirjen. Selamat pagi Pak Ketua ASEAN Business Advisory Council, Pak Suratul Anas, Bapak Ibu perwakilan Kadin dan pelaku usaha, Bapak Ibu perwakilan Kementerian dan Lembaga, teman-teman dari media, Bapak Ibu yang mau saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AEC Center ini menurut saya inisiatif yang sungguh-sungguh benar-benar sangat penting. Ya, kita semua tahu bahwa akhir tahun ini akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan ini suatu peristiwa yang historis. Ya. Jadi ASEAN ini kan dibentuk di tahun 1967, dan setiap dekade itu ada kemajuan-kemajuan dalam proses integrasi masyarakat, hidup sosial, hidup budaya, pergaulan, dan juga integrasi ekonomi di wilayah ASEAN ini. Akhirnya mungkin pada akhir dekade lalu sampai dekade ini didoronglah upaya khusus untuk mencapai integrasi ekonomi dan pasar yang lebih dahsyat lagi, yaitu melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN ini. Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, saya kira kita semua juga bisa tahu lah, banyak sekali kayaknya kisruh, simpang siur, kebingungan, mungkin polemik. Apakah ini suatu hal yang baik, apakah ini suatu hal yang bahaya, apakah ini sudah siap. Tapi pertama, mau tidak mau, ini sesuatu yang sudah kita sepakati semua bersama, ya, di antara pimpinan-pimpinan semua negara ASEAN. Jadi mau tidak mau ini sudah akan berlaku, dan kita harus menjadi seperti warga global yang baik, mentaati janji yang sudah kita buat, ya. Itu seperti halnya dalam pergaulan antar individu di masyarakat. Kita kan kalau udah janji kita harus penuhi. Demikian juga dalam pergaulan antar negara, sekali kita udah janji, ya, dengan tabah dan penuh etikat baik, ya, harus kita penuhi. Kedua, saya pribadi sebenarnya sangat optimis. Memang risiko itu pasti ada, ya. Ini Kementerian Perdagangan, ya, kalau kita menjiwai spirit dagang, itu nggak ada keuntungan dagang tanpa ambil risiko. Jadi pasti semua terobosan atau lonjakan kemajuan ini pasti berisiko, kita pasti mengambil risiko, ya. Jadi saya bukannya mengatakan bahwa ini semuanya akan mulus dan tanpa risiko, ya kan, memang ancaman risiko itu ada. Cuma begini, boleh saya sharing sedikit. Saya minggu lalu juga bicara agak banyak dengan tim ekonomi Pak Presiden. Kita ini merasa bahwa komunikasi ini masih suatu tantangan yang besar dan nyata, ya. Komunikasi ke dunia usaha, komunikasi ke masyarakat, ya. Dan sayang gitu loh, kita semua udah kerja keras, sudah banyak inisiatif, ide, program dari kementerian dan lembaga itu sangat bagus, tapi nggak ada gunanya juga mungkin. Sayang gitu loh, kalau kita tidak mengkomunikasikan dengan baik kepada media, kepada masyarakat, kepada pelaku usaha dan sebagainya, ya. Misalnya contoh juga pakai dari regulasi. Ini mungkin belum sepenuhnya kita komunikasikan, tapi ada alasannya, ya, karena kita kerja keras rapat siang malam untuk mempersiapkan peraturan kementerian, ya kan, minggu ini sudah mulai, ya kan. Nah, kita harus segera
berkomunikasi. Balik lagi mengenai ASEAN Economic Center ini, saya melihat ini sebagai satu sarana ya, yang akan sangat-sangat penting untuk mengkomunikasikan kepada ya mungkin pertama media, kedua kepada semua pelaku usaha, ketiga kepada masyarakat dan publik mengenai ASEAN Economic Community ini gitu, masyarakat ekonomi Asia. Apa peluangnya, apa konsekuensinya, ya, apa manfaatnya, apa risikonya ya. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan bahwa ini menjadi satu forum dan sarana yang sungguh berguna ya bagi dunia usaha, bagi masyarakat. Saya mungkin mau mengambil kesempatan ini untuk mengkaitkan dengan beberapa hal lagi. Pertama, situasi perekonomian regional tentunya terus terang sangat memprihatinkan. Terus terang aja, saya sangat-sangat prihatin kalau rupiah ini sudah 14.700, ya. Ini sudah berbeda dengan kondisi yang sebelumnya atau normal. Something has changed. Dan ini akan membutuhkan suatu tingkat keseriusan dari kita semua, suatu tingkat kesungguhan yang berbeda dengan periode atau kondisi yang normal ataupun sulit. Ya. Oke, pertama balik ke ASEAN. Kenapa ASEAN ini relevan? Terus terang begini, kita menghadapi perkembangan di China, di perekonomian China. Kita menghadapi perkembangan di perekonomian atau kebijakan moneternya Amerika. Kita di ASEAN menghadapinya bisa sendiri-sendiri, satu persatu, atau kita di ASEAN bisa menyatu dan menghadapinya bersama. Kita ini bergaul dengan negara-negara besar, ya, seperti China, populasi 1,4 miliar, Amerika, ekonomi terbesar di dunia, populasi 300 juta orang, dan sebagainya. India, Eropa pun juga sudah menyatu melalui European Union atau dan juga Eurozone itu malah sudah menyatu, mengorbankan mata uang masing-masing, ya kan, supaya mereka punya satu mata uang bersama gitu. Buat saya sih sangat jelas dan harusnya logika dan akal sehat juga bisa memperlihatkan bahwa kita akan lebih kuat menghadapi tren di dunia kalau kita menghadapinya bersama. Ya, kita sebagai masyarakat ASEAN, populasinya mungkin berapa, 600 juta, 650 juta, ekonomi se-ASEAN juga mungkin udah $2,5 triliun, $3 triliun. Jadi buat saya itu jelas sekali bahwa kalau kita bisa bersinergi, berkoordinasi dengan ASEAN dan menghadapi dunia dan menghadapi tren di dunia sebagai ASEAN, kita akan lebih kuat daripada kalau misalnya kita menghadapinya sebagai Indonesia, menghadapinya sebagai Malaysia, kita menghadapinya sebagai Singapura. Di ASEAN ini sungguh-sungguh penting. Kedua, memang begini, kenapa penyatuan atau integrasi masyarakat ekonomi ASEAN berisiko ya? Terus terang ujungnya sama juga seperti tren global, yaitu persaingan global. Ya, tentunya dengan dibukanya pasar, kita akan menghadapi persaingan-persaingan di dalam ASEAN antar pelaku usaha, antar perusahaan dan sebagainya. Kita memang akar permasalahan kita itu di daya saing. Kenapa mata uang kita melemah terus? Ya? Karena memang itu yang harus terjadi untuk mengembalikan daya saing kita di pasar global. Ya, kalau misalnya kita cost-nya tidak bisa kita tekan atau mutu tidak bisa kita tingkatkan, ya pasar akan menyesuaikan nilai tukar kita untuk mencerminkan bahwa kita memang nggak bisa bersaing. Nah, jadi harapan saya adalah
ASEAN AEC Center. Ini ujungnya memang bukan cuma komunikasi, tapi pelan-pelan kita ke arah di mana kita coba membantu ya, dengan sharing informasi, sharing update terbaru, ya, pemutakhiran, supaya kita mendorong daya saing industri dan UKM dan masyarakat kita secara menyeluruh. Jadi terima kasih sekali lagi atas semua kerja keras dalam menciptakan dan menggerakkan AEC Center ini. Dan tentunya akan terus sepenuhnya dan saya akan memantau secara serius. Sekali lagi saya mau mengambil kesempatan ini untuk menekankan lagi, mumpung juga ada kawan-kawan dari kementerian dan instansi yang lain ya. Ini ada perubahan yang cukup fundamental dalam kondisi ekonomi, kondisi kurs, dan kita mesti meningkatkan level keseriusan kesempatan kita ini memprihatinkan dan moga-moga kita bisa melayani negara kita pada kondisi yang penting seluruh masyarakat menanti-nanti dan meletakkan harapannya kepada kita. Jadi dengan ini saya mengucapkan rasa syukur dan AEC Center saya nyatakan secara resmi diluncurkan. Sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian yang nama saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian secara resmi AEC Center diresmikan oleh Menteri Perdagangan. Selanjutnya Menteri Perdagangan didampingi oleh Dirjen KPI akan menuju lobi barat Kementerian Perdagangan untuk melakukan Satu, ya. Barang, jasa, investasi, tenaga terampil dari Indonesia dan negara ASEAN lainnya akan Community atau AEC dideklarasikan setelah melalui serangkaian